Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada minggu pagi ini. Mari kita sebelumnya satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati urapi setiap daripada kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti, mengenali waktu, mengerti keadaan kami, dan mau melakukan firman Tuhan. Biarlah benih firman itu Kau meteraikan dalam hati kami, biarlah Roh Kudus membuat hati kami menjadi lahan yang subur. Urapi setiap daripada kami, Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tentunya kita semua sekarang sadar tentang apa yang sedang terjadi di luaran ya. Peperangan yang terakhir ini memang sedang berlangsung dan belum selesai antara Iran dengan Israel dan Amerika, tapi terakhir bahkan melibatkan sekeliling negara-negara sekitaran Iran, Timur Tengah. Jadi sangat merasakan, karena kalau ini tidak segera selesai perangnya, maka dampak yang ditimbulkan akan menjadi besar. Yang pertama jelas minyak ini akan naik ya, minyak sebagai bahan bakar dari semua aktivitas kehidupan manusia ya. Produksi, kehidupan sehari-hari semua tidak akan lepas dari minyak, bahkan listrik pun tidak lepas dari minyak. Sehingga apa? Sehingga dengan situasi yang tidak kondusif ini akan membuat perekonomian menjadi berbahaya menuju ke arah resesi. Ya, resesi itu sesuatu yang slowing down, ekonominya slow down, semua aktivitasnya menjadi berat ya, perputarannya menjadi berkurang, dan itu bisa berdampak negatif ya terhadap banyak dari kehidupan manusia. Terutama yang menyangkut dengan sektor-sektor yang memerlukan bahan bakar. Nah, sekarang ini kita semua tahu bahwa ini peperangan bukan hanya sekali ini, tapi kita mulai dari beberapa tahun lalu ada peperangan antara Ukraina dengan Rusia ya. Mungkin dulu kita prediksi sebentar selesai, tapi ternyata sampai hari ini pun belum selesai. Lalu disambung peperangan lainnya yang kecil-kecil mungkin selesai, Kamboja dengan Thailand sudah selesai, tapi sekarang perang lagi katanya. Terus Pakistan, India perang, terus waktu itu sempat Gaza, Palestina, yang Gaza di Palestina dengan Israel, dan sampai hari ini belum selesai ya. Bahkan disambung lagi sekarang dengan Iran, yang mana dampaknya sangat besar sekali. Yang lalu mungkin Amerika menculik presidennya Venezuela, dan ini semua keresahan ini bukan tidak ada sebabnya, saudara. Tapi kita bisa buka di Wahyu 6, mulai ayat 1 ya, perikopnya ke-6 meterai pertama dibuka. Ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan padanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, jadi meterai pertama itu disebut kuda putih ya, menungganginya memegang sebuah panah dan dikaruniakan sebuah mahkota, ada kemenangan ya. Yang kedua nih, dan anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar ya. Dikatakan mengambil damai sejahtera dari atas bumi dan saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi yang sedang terjadi sekarang, kalau dulu kita kena pandemi COVID itu mungkin banyak orang terbunuh dalam arti mati karena sakit penyakit, bukan dibunuh. Tapi sekarang ini damai sejahtera hilang karena apa? Terjadi bentrokan ini membuat damai sejahtera hilang. Orang jadi tanda tanya semua, orang takut. Bahkan beberapa viral yang di sosmed itu mengatakan bahwa ayo siap-siap nanti ada perang gini gitu, siap-siap beras, siap-siap makanan di rumah, siap-siap tunai, siap-siap lampu mati, internet mati, dan lain sebagainya. Itu jelas mengambil damai sejahtera kita, dan ini sesuai dengan meterai kedua dari 7 meterai yang akan dibuka oleh Tuhan Yesus ya. Terus dikatakan juga di ayat 5, meterai ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Timbangan itu bicara mengenai keadilan, jadi akan ada ketimpangan di dalam keadilannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dikatakan bahwa orang bekerja ya hanya untuk makan sehari. Jadi orang kerja itu hanya untuk makan sehari, tidak pernah bisa melebihi daripada, dan ada ketimpangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Dan kalau kita runutkan dengan apa yang sedang terjadi, meterai kedua, meterai ketiga ini kan berurutan, bahkan mungkin bisa saling tumpang ya, istilahnya yang kedua belum selesai, tapi yang ketiga sudah dibuka. Karena apa? Karena memang kejadian tuh damai sejahtera ini sedang hilang karena terjadi peperangan, dan dampak peperangan ini bisa mengarah kepada meterai ketiga, yaitu apa? Semua bahan makanan mahal dan tidak semua orang bisa mencari nafkah dengan baik, sehingga yang kaya tetap menjadi lebih kaya, yang tidak punya bahkan hanya untuk bekerja, hanya untuk hidup sehari. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan tentunya kita semua tahu bahwa kita bicara 7 meterai ini bicara mengenai menjelang akhir zaman ya. Menjelang ini kita memang tidak diberitahu karena tidak ada yang tahu berapa lama, tapi tanda-tandanya kelihatan, bangsa melawan bangsa ya, bukan cuma peperangan antara dua bangsa, tapi ini betul-betul bangsa melawan bangsa. Dan dikaitkan dengan kejadian bangsa melawan bangsa, dikaitkan dengan kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena memang meterai kedua sudah terbuka ya, bukan barusan, mungkin sudah berjalan dari beberapa tahun lalu dan sedang berjalan. Sekarang mungkin masuk menjelang meterai ketiga. Dan kita kalau bicara mengenai akhir zaman, mungkin saudara kalau kita baca Matius 25 itu, seluruh pasal Matius 25 itu berbicara mengenai 3 perumpamaan di akhir zaman. Perumpamaan anak gadis ya, yang bijaksana dan bodoh, lalu perumpamaan domba dan kambing ya, terus juga ada perumpamaan talenta. Nah, Tuhan memberikan satu gambaran kita untuk meneliti mengenai perumpamaan talenta, yaitu di Matius 25 ayat 15. Dikatakan ayat 14 ya, dikatakan perumpamaan tentang talenta. Dikatakan ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan bicara Tuhan yang ke luar negeri, ini kita bicara Yesus yang naik ke surga ya. Terus memanggil hamba-hambanya ya, saudara sekalian, kita semua. Dan kita dipercayakan hartanya, dipercayakan saudara. Ya bukan cuma titip ya, dipercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tidak sama, tiap orang itu punya kemampuan untuk menampung talenta itu tidak sama. Ya. Pertama kita harus tahu talenta itu apa. Talenta itu kalau kita bicara secara ukuran itu 34 kilo, tapi kita bicara secara keseluruhan pengertian itu bicara mengenai karunia yang Tuhan berikan. Bukan cuma karunia secara kemampuan skill, tapi karunia itu karunia kehidupan. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya, setiap daripada kita diberi masing-masing. Ada yang diberi kemampuan untuk mungkin berpikirnya lebih seperti mengenai ilmu pasti, ilmu sains. Ada yang lebih mungkin emotional quotientnya lebih tinggi atau lebih pintar bergaul ya. Daya kemampuan sosialnya lebih tinggi. Ada lagi yang mungkin bisa mengimajinasikan ya, sehingga setiap dari kita tuh bisa menjalani profesi yang berbeda-beda. Itu namanya karunia. Bahkan ada yang dikaruniakan sejak dari lahir dari keluarga yang kaya. Ada yang dari keluarga miskin tapi bekerja keras sampai dia menjadi berhasil. Ada yang mungkin enggak, biasa-biasa saja hidupnya. Nah, itu namanya karunia. Itu adalah bagian dari talenta. Karena talenta itu bukan cuma karunia saja. Talenta itu bisa bicara harta, bisa bicara kemampuan kita untuk hidup ya. Daya kemampuan kita untuk hidup, bisa juga bicara waktu yang kita berikan. Ya, saudara, baru-baru ini saya baca artikel. Banyak orang, kita kalau di hari-hari ini kita lihat ya, banyak orang flexing itu, mungkin kalau kita di sosmed itu kita sering melihat, mendengar ya. Wah, kalau anak-anak muda itu kalau flexing mobil yang super mahal sampai puluhan miliar ya, rumah yang sampai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar pun ada. Itu flexing, jam yang sampai jutaan US dollar dan lain sebagainya, itu flexing. Tapi ada lagi orang yang flexingnya bukan itu. Orang kaya tapi flexingnya apa? Waduh, dia ikut lari maraton di Norwegia. Kenapa? Karena maraton di bawah suhu 0 derajat, terus berenang di Alaska, dan itu flexing. Karena apa? Dia punya banyak waktu. Jadi kekayaannya itu bukan karena sekedar pun memiliki
benda materi, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Dan memang itu benar-benar kalau enggak orang kaya mana bisa belani maraton sampai ke Norway, belani berenang sampai ke Alaska. Tapi mereka tetap menunjukkan cara untuk bagaimana bisa menunjukkan flexingnya. Nah, di situ kita lihat bahwa ternyata talenta itu juga bisa waktu. Jadi enggak setiap dari kita itu bisa punya waktu, meskipun sama-sama 24 jamnya. Enggak semua dari kita ini bisa menggunakan waktu ini dengan lebih efisien. Ada yang karena pekerjaan sehingga enggak ngapa-ngapain, cuman kerja aja, pulang kerja sudah capek langsung tidur. Ada yang mungkin kerjanya di rumah, cuman kadang-kadang angkat telepon, mungkin jual beli atau menjadi trader, menjadi pedagang atau santai, tapi efektif dan produktif dan kehidupan ini berjalan baik. Nah, ini karunia yang daripada Tuhan, karena semua ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Ini kalau bicara talenta ya. Jadi ada yang diberi 5. Bukan berarti yang diberi 5 itu lebih bagus. Enggak, karena apa? Diberi banyak, dituntut tanggung jawab yang lebih banyak. Yang jelas itu halnya seperti itu ya. Ayat berikutnya mengatakan, ayat 16 ya. Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi dari 5 dapat 5 dia. Terus hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Double ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, terus lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ada kata-kata yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi yang tidak melakukan apa-apa, jadi dipercayakan talenta, tidak melakukan apa-apa, cuma disimpan saja, ditanam di dalam tanah, terus karena alasannya dia takut kalau nanti sampai ada apa-apa ya, dia harus tanggung jawab. Nah, karena dia takut tidak melakukan apa, maka sama Tuhan diambil. Karena sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan pada orang yang punya 10 talenta. Jadi malah diberikan kepada orang yang setia dan baik. Yang pertama itu yang melakukan kepercayaannya dengan sangat baik. Dikatakan karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Nah, perumpamaan mengenai akhir zaman ini sebetulnya relevan sekali dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara telah lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan ya. Ingat ya, talenta itu ada 3 macam ya. Satu macam adalah waktu yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. 1 hari 24 jam. Berapa banyak yang kita pakai untuk punya hubungan dengan Tuhan. Jadi punya waktu untuk bisa berhubungan dengan Tuhan ini penting. Karena apa? Karena firman Tuhan yang paling penting dalam Alkitab ya. Selain keselamatan itu adalah satu. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu
dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Berapa lama saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam satu hari, dalam 24 jam. Itu adalah talenta seberapa baik dan setianya saudara dan saya dalam menggunakan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, dalam hal ini mengenai waktu. Jadi waktu ini penting, saudaraku. Kelihatannya sepele ya, tapi saya percaya semua dari kita pasti punya 24 jam. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu kita. Ada yang kita memprioritaskan untuk Tuhan, ada yang mungkin memprioritaskan untuk pekerjaan, ada yang memprioritaskan untuk keluarga, ada yang memprioritaskan untuk hobi, ada yang memprioritaskan untuk hal-hal yang lainnya. Tapi Tuhan mengingatkan, ini perumpamaan tentang akhir zaman. Karena apa? Tuhan itu akan segera kembali. Ketika Tuhan itu kembali, kita harus mempertanggungjawabkan, ya. Karena apa? Karena talenta itu bukan dititipkan. Kalau saudara dititipi, ya dititipi apapun ya, terus nanti kalau pemiliknya datang diminta, ya saudara cuma mengembalikan saja. Tapi saudara ini dipercayai. Saudara tahu dipercayai. Ya kayak sama kita naruh di bank. Itu kita nggak titip sama banknya. Kita tuh invest. Bank A misalnya ya, kita invest 100 juta. Otomatis ada bunganya, saudaraku. Nanti pada tiap bulan tuh tambah bunganya, atau tiap berapa, tergantung berapa lama dia ngitungnya, ada yang setengah tahun, ada yang 3 bulan, ada tiap bulan, ada yang tiap tahun ya. Dan nanti setelah itu kita ambil beserta dengan bunganya. Kalau kita cuma dikasih pokoknya saja, kita nggak mau. Kita ini bukan titip kok. Kita ini invest. Kita percayakan. Iya kan? Hartanya. Sama, Tuhan itu mempercayakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi warga kerajaan surga. Kita dipilih, diselamatkan, ditebus, dibayar lunas, ya. Terus kita diberi kepercayaan untuk mengelola talenta sesuai dengan seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang kaya, saudara diberi talenta yang dipercayakan talenta yang lebih banyak. Otomatis saudara juga bertanggung jawab lebih untuk mengelola talenta saudara dan menunjukkan kepada Tuhan atau Yesus Kristus nanti kalau Tuhan itu datang. Apakah kita sudah layak dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia? Apakah kita mengelola kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita pertama waktu, berapa banyak? Ya ini karena ini mengenai akhir zaman dan kita semua tahu situasinya seperti ini. Sudah jangan menunda-nunda lagi. Mungkin saudara kalau dulu ngomong, wah saya masih muda Pak, saya masih banyak kebutuhan, saya harus bekerja begini begitu, saya tidak punya terlalu banyak waktu. Sudah, tinggal itu semua. Sekarang ini waktunya, kapan? Ya sekarang ini. Karena kita tahu ini perumpamaan mengenai akhir zaman. Kita tidak tahu kapan menjadi hari Tuhan, tapi tanda-tandanya semua sudah bisa kita rasakan. Ya, pertama, gunakan waktu saudara dan saya sebijak mungkin sebagai talenta yang Tuhan percayakan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan sebagai hamba yang baik dan setia. Kedua, mungkin kemampuan, keahlian saudara. Mungkin saudara tidak bisa ya mungkin tidak bisa khotbah, ya mungkin tidak bisa bikin renungan. Tidak apa-apa. Bukan berarti kalau hanya orang yang bisa khotbah saja, yang bisa bikin renungan saja yang bisa melayani Tuhan. Karena hamba itu bisa melakukan semua hal. Kalau saudara sebagai dokter, mungkin saudara di dalam kehidupan saudara sebagai dokter, saudara bisa mempraktekkan value-nya kerajaan sorga sebagai anak-anak Tuhan. Dalam saudara memperlakukan pasien saudara atau kehidupan komunitas di mana saudara bekerja dan hidup. Nah, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Atau mungkin saudara diberi talenta uang, bentuk uang yang sangat banyak, harta yang berlimpahan. Saudara bisa menabur kasih. Ya, meskipun saudara tidak punya harta berlimpahan pun, tetap saudara pasti diberi kelebihan untuk saudara bisa menabur. Saudara bisa melakukan itu. Karena tidak ada orang yang memberi akan menjadi melarat. Semua orang yang memberi pasti dari kelebihannya. Tidak mungkin memberi dari kekurangannya. Mungkin ada yang mau memberi dari kekurangannya. Tetapi semua orang yang memberi pasti tidak akan menjadi melarat gara-gara dia memberi. Atau mengasihi sesama. Jadi hari-hari ini saudaraku, dengan apa yang sedang terjadi di luaran, perang yang kita kalau ikut mikir juga ikut jadi khawatir, ikut jadi stres. Tapi kalau kita tidak mikir, kita juga serba salah. Karena apa? Karena yang namanya sosial media tuh kita buka apa, TikTok ada, kita buka Instagram ada, kita buka YouTube ada, kita buka WhatsApp sama grup kita pun banyak berita-berita itu yang terjadi. Jadi
Nggak bisa kita hindari. Yang jelas kita tahu bahwa perumpamaan akhir zaman, perumpamaan talenta mengatakan ketika Tuhan itu kembali, dia akan menanyakan bagaimana talenta yang aku percayakan. Apakah kita, saudara dan saya, sudah mengelola talenta itu dengan baik dan setia? Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apakah saudara sudah menggunakan talenta yang Tuhan percayakan? Baik itu waktu untuk saudara punya saat teduh, punya renungan pribadi, punya kehidupan doa dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari, saudara. Bukan cuma ngomong seminggu sekali, enggak. Setiap hari. Satu. Kedua, ataukah kemampuan, keahlian, pekerjaan, profesionalisme saudara sebagai mungkin dokter, pengusaha, apapun itu, saudara bisa menjadi saksi Kristus. Dan saudara bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan percayakan talenta itu dengan baik dan setia. Maupun harta yang Tuhan sudah percayakan, kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara untuk saudara kelola. Apakah saudara sudah bisa mengasihi sesama seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri? Mari saudaraku, Tuhan akan segera kembali. Hendaklah kita waspada, berjaga-jaga, dan bersiap diri untuk mengelola talenta yang Tuhan kita sudah percayakan. Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kami bahwa waktu sedang berjalan dan talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada kami harus dipertanggungjawabkan nanti pada saat Engkau datang yang kedua kalinya atau kami menyelesaikan tugas kami di bumi. Berkati setiap daripada kami Tuhan dengan berkat yang daripada Allah Bapa, dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang memampukan, menolong, melindungi, memberkati setiap daripada kita untuk kita bisa tetap baik dan setia dalam mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Mulai dari sekarang sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.